buat kalian yang mungkin lagi ngadepin garis samar atau mau promil, pas banget tonton video aku bakal bahas. Pertama, apakah garis 2 samar itu positif? Kemudian kedua, tanda-tanda kehamilan sebelum kalian telat haid. Dan yang ketiga, promil anti gagal alias 10 hari setelah menikah aku ternyata positif hamil. Jadi kalau kalian mau tahu semua informasi tentang itu, jangan lupa tonton sampai selesai dan like videonya dan subscribe juga. Jadi teman-teman mungkin banyak yang bingung apakah garis 2 samar itu positif atau cuman test packnya aja yang salah, atau mungkin kebetulan aja dan lain sebagainya. Pokoknya bingung intinya. Jadi sebelum kalian melakukan tes pack atau tes kehamilan, terlebih dahulu kalian tuh harus mengetahui dan peka apa tanda-tanda kehamilan walaupun kalian belum telat haid. Jadi yang pertama itu, kalian harus peka terhadap diri sendiri. Soalnya begini, sepolos-polosnya seorang istri dan dia bakal jadi seorang ibu, kalau memang dia sedang hamil, dia pasti merasakan sesuatu. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena itu pengalaman sendiri yang aku rasain. Tiba-tiba suatu hari aku ngerasain sakit kepala yang luar biasa, luar biasa sakit kepala, dan itu berlangsung selama 4 hari guys. Jadi bayangin, selama 4 hari aku 2 hari nggak masuk kerja karena memang nggak bisa sama sekali. Apakah dalam 4 hari itu aku minum obat? Iya, aku minum obat. Aku selalu minum obat yang biasanya aku minum ketika aku sakit kepala. Tapi ternyata setelah aku minum, ya biasa-biasa aja gitu. Sakit kepala, sakit banget. Jadi intinya kalau pengalaman aku, pertama sakit kepala, kita catat sini ya, nomor 1 sakit kepala. Kemudian kedua, badan kita itu rasanya kayak lemas, malas, kok kayak nggak ada energi gitu buat ngapa-ngapain. Tapi walaupun kita berusaha ya tetap aja kita tuh kayak ngerasa nggak sakit, enggak, tapi dikatain nggak sakit tapi lemas gitu loh. Jadi nomor 2 itu kita tuh ngerasain letih, lesu, kayak orang kurang darah. Bisa itu kayak orang kurang darah. Kemudian kita catat lagi nomor 2. Kemudian ketiga itu tekanan darah kalian. Kalau kalian kan kita udah sakit kepala, kan pengalaman aku tuh kita udah sakit kepala, kemudian merasa lemas dan lain sebagainya, otomatis ya mau berangkat ke dokter dong ya untuk periksa. Kemudian aku periksa dan tekanan darah aku saat itu 80/60. Kalian bayangin aja 80/60 aku. Tapi kalau aku sih biasanya tekanan darah aku itu normalnya 110/70. Emang rendah sih pernya, emang per 70, 110/70 atau 100/70 segitu gitulah. Tapi ini 80/60. Dan aku tanya, kan aku antusias nih, dok apa aku hamil ya? Terus dokter yang bilang, emang kamu udah telat? Belum sih dok. Enggak, paling kamu kecapean. Kamu kerja apa emang? Aku sebutin kan aku kerja di sini dok, sampai jam segini. Oh iya, kamu kecapean aja, kamu harus banyak istirahat, nanti aku kasih vitamin, katanya gitu. Kemudian aku dikasih vitamin, aku minum. Tapi seminggu setelah aku yang sakit kepala banget luar biasa itu, aku kayak ngerasa ketika aku nyium bau parfum itu tuh kayak, kok gak enak banget sih parfum tuh orang gitu. Aku ngerasain nyium bau parfum apapun aku gak suka, termasuk parfum aku sendiri. Jadi ada sewaktu-waktu pas aku mau berangkat kerja, aku nyemprotin parfum kan, terus aku bilang, kok gak enak ya, kok enak gitu. Tapi aku gak mual, kok enak banget. Dan ditambah lagi aku dalam 4 hari itu bukan berarti aku sakit kepalanya berhenti ya. 5 hari, 6 hari
kadang-kadang masih ada sakit kepala walaupun jarang. Kemudian lanjut lagi, aku nyium bau parfum kok nggak enak, sampai parfum suami aku nggak enak. Terus badan suami aku, kok kamu cium bau gas nggak? Aku bilang, bau gas? Katanya iya, kayak gas bocor. Hah? Kamu cek deh, siapa tahu gas kita bocor gitu. Terus dia jawab enggak. Terus pas aku deketin ternyata bau badan suami aku, padahal dia tuh nggak bau, sebelumnya tuh nggak bau, tapi menurut aku saat itu tuh dia bau, kayak bau gas bocor gitu. Jadi untuk tanda-tanda yang keempat, kita catat lagi, penciuman kalian tuh jadi sensitif banget. Kemudian di sela-sela aku mengalami 4 tanda itu, aku beli test pack sekitar 10 kalau nggak salah lebih. Dan itu aku bingung dong, kenapa ya, kok aku sakit kepala terus. Aku tuh nggak suka nyium bau parfum, nyium bau badan suami kayak nyium bau gas bocor. Terus aku juga letih tapi nggak mual, nggak muntah. Kemudian kan aku percaya nggak percaya sih ya, kayaknya lebih dari 10, percaya nggak percaya, bangun pagi aku tes negatif, besoknya aku tes negatif. Terus aku hubungi teman aku kan ya, yang kerja di bidang kesehatan, kok aku bla 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 ya, aku gini. Terus dia bilang, itu mungkin kecapean aja katanya gitu. Terus dia bilang, kamu emang telat haidnya? Belum sih, aku bilang, tapi aku ngerasain kali ini tuh beda gitu, nggak kayak biasa. Kemudian ya udah tunggu aja 1 minggu lagi katanya, kalau misalnya 1 minggu lagi tuh udah tanggal kamu haid apa belum juga, aku bilang. Ya udah tunggu aja 1 minggu lagi katanya, kamu tes lagi, siapa tahu kan hasilnya positif katanya gitu. 1 minggu lagi aku udah ngabisin banyak banget tes pack, dan itu nggak nunggu 1 minggu, sampai hari terakhir di 1 minggu yang dia saranin itu, aku kok kayak ngeliat ada garis samar gitu, tapi samar banget sampai kamera tuh nggak bisa nangkep kayaknya. Soalnya pas aku foto, aku kabarin kakak ipar aku yang juga dia baru aja positif hamil, itu nggak kelihatan di foto. Jadi tuh kayak gini, sorry ya, ada ini tuh kayak catatan perjalanan aku sama suami aku. Ya, kelihatan nggak sih? Nah, jadi itu suara mama aku, biarin aja ya. Jadi ini dari negatif sama sekali aku simpan, ini yang aku simpan, nggak tahu sisa yang aku buang, negatif, sampai suatu saat aku nemuin kok kayak samar banget gitu, samar luar biasa, samar banget. Terus kutanya temen aku yang kerja di bidang kesehatan lagi, kutanya, Vin namanya kalau nggak salah, Vina, iya Vina kayaknya, aku nggak terlalu temenan, cuman ya temen lah sama dia. Vin, kalau garis samar itu ayam, kalau garis samar itu positif apa enggak? Terus dia bilang, ambil lagi aja tes pack, dia bilang gitu, coba kamu tes lagi. Kok ambil lagi, kan aku banyak, aku ambil lagi, terus aku tes negatif. Terus dia bilang negatif, oh berarti nggak positif katanya gitu. Ya udah besok tes lagi. Besok aku tes lagi pagi-pagi sesuai anjuran, dan itu hasilnya negatif. Selama 5 hari setelah aku nemuin tes pack samar itu negatif. Jadi aku bilang, oh ya mungkin aku nggak hamil, mungkin aku emang sakit aja. Sampai dalam suatu hari, mungkin kayaknya 5 hari, enggak ya, 3 hari kayaknya, kalau nggak 3 hari 4 hari gitu setelah aku terakhir tes yang hasilnya negatif, aku ngerasain mual, tapi biasa aja, tapi mual gitu, tapi nggak sampai muntah. Aku ngerasain mual, kok mual ya, makan pagi kok mual gitu. Dari situ kan aku ya terngiang-ngiang lagi lah, jangan-jangan aku emang hamil, tapi aku tes kok negatif mulu gitu. Terus singkat cerita 3 hari, dan itu belum tanggal aku telat haid, aku tes, dan lagi itu tuh samar kedua, samar banget, samar. Tapi ya garis samar itu cukup untuk meyakinkan aku dan bahagiakan aku. Kemudian aku kabarin suami aku dapat garis samar, aku bilang, terus ya dia seneng. Yaudah katanya, kamu jaga kesehatan bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian singkat cerita, aku masuk ke tanggal seharusnya aku haid, dan ternyata aku emang haid
perasaanku tuh langsung, aku ini dipermainin sama tespek ya. Aku udah beli sekitar udah mau 15 lebih kayaknya. Kok aku PMS? Kok aku menstruasi? Ya kecewa lah di situ. Tapi yang anehnya, biasanya kan aku kalau misalnya menstruasi itu selalu 1 minggu. Kalau misalnya Senin, ya selesainya Senin juga. Dan itu beda, itu tuh cuma 3 hari. Mensnya cuma 3 hari dan gak sebanyak kayak biasanya. Kalau aku biasanya sama keturunan mama aku, hari kedua itu pas lagi banyak-banyaknya dan itu nggak bisa gak ganti pembalut. Tapi ini nggak sedikit tapi nggak terlalu banyak juga ada gitu. Hari ketiga dia udah sedikit banget dan hari keempat itu cuma netes-netes doang. Terus aku bilang, kok cuma berapa hari, aneh banget, 4 hari udah bersih gitu. Kemudian selanjutnya setelah aku PMS, kan aku udah hopeless kan ya, soalnya udah PMS, jadi aku nggak aku tes pack lagi ya, soalnya aku udah PMS, ngapain. Setelah 1 minggu aku ngerasain mual yang luar biasa sampai mau muntah ketika aku apel pagi di kantor. Dan ternyata ya muntah lah, cuman nggak muntah apa-apa, kan pagi belum makan apa-apa, jadi muntahnya itu cuman muntah air ya gitulah. Kemudian aku bingung, kok muntah, aku nggak pernah muntah loh selama kerja 1 tahun, apa aku mah gitu. Terus singkat cerita terngiang-ngiang lagi tuh, wah jangan-jangan aku hamil. Terus aku beli tes pack pulang kerja, aku tes dan ternyata garisnya tuh samar, tapi dia rada jelas gitu, ada semut anjir, rada jelas. Sampai besoknya aku tes terus biar gak malu-maluin kan kalau misalnya ke dokter kandungan, bener hamil apa enggak nih katanya. Aku tes terus sampai garisnya tuh udah sama antara dua-duanya, jelasnya sama. Jadi disitu aku sangat bahagia, akhirnya aku nggak dipermainkan sama tes pack. Oh ya, by the way, ternyata kata dokter PMS 4 hari itu katanya ya, itu cuma ngebersihin rahim kamu doang katanya gitu, kan aku nggak ngerti kesehatan. Terus berarti dok, aku udah hamil sebelum aku telat haid dong? Iya katanya. Jadi tanggal aku PMS itu seharusnya kan 1 Oktober. Aku nikah sama suami aku itu 13 September, dan itu memang saat aku lagi mengalami masa subur. Soalnya aku udah ngitung, dan karena suami aku emang pengen cepet-cepet punya anak, jadi sebelum kami menikah aku udah ngejalanin program hamil selama 3 minggu, kemudian aku menikah. Dan 10 hari kemudian setelah aku menikah ternyata aku positif hamil. Bayangin 10 hari aja setelah menikah dan itu positif hamil, itu rasanya seneng banget. Jadi buat kalian yang penasaran aku konsumsi apa aja untuk promil, nanti aku bakal bikin lagi videonya. Ya itu sih kalau cerita dari aku. Dan ini penting, garis 2 samar itu positif dengan alasan hormon yang bikin garis itu bisa jadi samar ataupun 2 itu cuman hormon yang ada di dalam tubuh seorang ibu hamil, guys. Itu namanya hormon HCG. Jadi kalau misalnya kalian nggak hamil, nggak mungkin lah itu bisa jadi samar. Jadi kalau misalnya kalian punya garis samar, sabar, jaga kesehatan kandungan kalian, jangan terlalu capek, jangan naik motor, jangan lari-larian, pokoknya jaga. Kalau udah dapet samar, jaga. Jadi mungkin share hari ini sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ceritaku yang panjang banget, dan harapan aku setiap video aku juga bermanfaat buat kalian. Thank you for watching.